Kami bahas lebih lanjut terkait pemalakan proyek oleh Kadin Cilegon ini bersama anggota Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme atau TUMPAS, Saur Siagian. Selamat malam Bang Saur, apa kabar Bang? Selamat malam, Bung Tifal. Ya, sudah ada 3, kita spesifik bicara yang di Cilegon itu, sudah ada 3 orang berstatus tersangka termasuk salah satunya Ketua Kadin Cilegon. Menurut Anda ini sudah cukup memberi titik terang atau harus ada hal lain yang digali lagi lebih lanjut dari kasus ini? Pertama kita apresiasi ya Kapolda Banten tentu dengan semua aparatnya bertindak tegas kasus diduga pemerasan yang ada di Cilegon, Bung Tifal. Nah, oleh karena itu menurut kami ini harus juga ditindak. Tidak saja hanya ketua ini, tapi barangkali juga bisa menyangkut katakanlah yang lebih yang lebih luas lagi. Yang Anda curigai yang seperti apa yang lebih luas itu, Bang? Sebab gini, begitu ditetapkan tersangka kan lihat aja itu Ketua Kadin Cilegonnya itu petantang-petenteng, gayanya, kemudian masih bisa pakai jempol. Ini membuktikan bahwa tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah bahwa premanisme itu sudah masif terjadi, sudah terbukti. Artinya proyek strategi nasional saja yang berjumlah triliunan ini ternyata betul-betul pengusaha-pengusaha ini cara-cara premanisme. Jadi kita selama ini katakanlah mendengar Kadin, salah satu organisasi yang tumbuh sudah lama sepak terjangnya, bahkan mereka ini adalah yang melindungi para pengusaha. Nah sekarang ini melakukan praktek-prakteknya cara-cara kekerasan, cara-cara premanisme. Nah ini kan sungguh-sungguh bukan saja memalukan, tetapi juga membuat teror sehingga para investor betul-betul takut datang untuk investasi di kita. Nah oleh karena itu kita berharap ini harus diusut tuntas. Jangan-jangan ada yang membackingi mereka ini, sehingga kok kelihatannya enteng-enteng aja gaya-gaya mereka itu, Tifal. Oke, yang Anda curigai juga kalau berkaca dari kasus ini, apakah menurut Anda ini cuma sindikat di Cilegon, atau juga bisa permainannya lebih luas lagi ke daerah lain? Dugaan saya kalau kita melihat ini mungkin praktek, karena ini kan menyangkut organisasi Kadin. Ya, tentu kita tidak, karena kita ini bukan dukun, tetapi dengan praktek yang bisa seperti ini. Artinya adalah sekelas Kadin, mengajak ormas yang lain, datang dengan gerombolan. Nah, barangkali ini juga bisa terjadi di tempat-tempat yang lain. Artinya adalah praktek-praktek premanisme itu mungkin satu-satunya cara di mana untuk mendapatkan sesuatu tidak lagi kita katakanlah terkait kepada namanya aturan yang baik, kemudian juga dalam konteks bisnis itu adalah win-win solution, tetapi dengan cara-cara pemaksaan kekerasan. Nah, kami berharap Tifal, Polda dalam hal ini kepolisian menjerat mereka ini adalah ancaman yang maksimal. Kalau kami lihat pasal yang diterapkan itu saya pikir sudah tepat pasal 368. Itu saya kira sudah tepat dengan ancaman 9 tahun. Nah, kami dorong jangan sampai terjadi restoratif justice, artinya ini diselesaikan dengan perdamaian, namun Tumpas mendorong ini harus tuntas sampai ini betul-betul diseret di pengadilan, sehingga ini betul-betul efek jerak. Nah, karena ini kan tim ini barangkali katakanlah waktunya terbatas, tapi dengan ada deterrent effect, dengan efek jerak itu akan berdampak kepada daerah atau industri-industri lain, Tifal. Oke, kalau Anda baca dari, kalau kita melihat dari bukti yang disita oleh polisi, tangkapan layar atau screenshot, ada bukti video, kemudian di screenshot itu pun ada isi ajakan Ketua Kadin kepada para saksi ke lokasi proyek, termasuk ada surat dari Kadin kepada perseroan dan notulensi rapat. Menurut Anda ini cukup dengan jerat pemerasan atau bisa lebih luas lagi cakupan pidananya? Iya, saya kira kan tentu polisi yang lebih tahu Tifal, karena kan itu juga pasal 160 juga kalau saya baca di rilis yang dilakukan Polda Metro juga mengajak orang lain untuk melakukan kekerasan,
saya kira sejauh ini yang dimiliki oleh penyidik mungkin buktinya cukup. Nah, menurut saya juga itu harus diapresiasi. Nah, yang sebelumnya kan kita sempat dengar Kapolres memberikan press release mereka didamaikan. Nah, ini tidak cukup didamaikan, harus ini betul-betul diusut sampai ke pengadilan sehingga apa? Tim terpadu yang dimiliki oleh pemerintah bukan saja melibatkan dalam hal ini kepolisian, tapi di backup juga dengan TNI, ada lintas kementerian. Ini membuktikan adalah keharapan seperti tadi dibilang juru bicara istana untuk memberi kenyamanan kepada investor kita, tidak lari kemudian ke luar negeri sehingga apa? Kita bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi sehingga mengurangi pengangguran yang sekarang terjadi di bangsa ini. Karena apa? Setiap satu kerja sesuatu yang sangat istimewa. Terakhir singkat saja, kalau Anda tangkap dari upaya polisi sekarang dengan menangkap 3 orang ini dan sudah berstatus tersangka untuk mengejar preman kakapnya itu memungkinkan atau tidak menurut Anda? Akan sulit atau tidak buat polisi? Kalau menurut saya seperti tadi rilis oleh Dirkrimum tadi Polda Banten, saya kira tidak susah ya. Yang barangkali selama ini kan terjadi adalah lebih kepada tekanan psikologis. Jadi jelas pesan Presiden Tifal, usut tuntas seakar-akarnya tanpa pandang bulu, dan itu juga di-quote oleh tadi Kapolri. Nah, ini yang kita dorong aparat penegak hukum. Apakah itu tentara yang membackup mereka, kita ingatkan mereka, jangan lagi coba main-main karena ini sudah sangat krusial. Kalau ini gagal, saya kira kita bisa sebagai negara hukum ya itu betul-betul merugikan kepada seluruhan kita, Tifal. Oke, Bang Saur Siagian, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Bang, selamat malam. Sama-sama Tifal, selamat berjuang.